Video ini dibuat hanya untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua cuplikan film yang digunakan dimaksudkan untuk ulasan dan komentar, dan tetap menjadi hak milik pemilik aslinya. Channel ini nggak bermaksud melanggar hak cipta, dan semoga para pemilik film bisa melihat ini sebagai bentuk apresiasi dan promosi juga. Peace and respect cuy. Halo rebahaners, pernah nggak sih lu ngerasa sial terus? Kayak hidup lo tuh dikutuk sama semesta. Udah siap-siap mau berangkat, hujan. Mau beli gorengan, abangnya tutup. Nah, sekarang bayangin kalau kesialan itu nempel terus seumur hidup, kayak lem Korea. Itulah yang dialami sama Sam, cewek yang paling gak beruntung sedunia. Tapi hidup Sam berubah gara-gara satu hal kecil, koin keberuntungan yang datang dari kucing. Iya, bener, kucing bersuara sopan, pakai dasi. Dan dari sinilah petualangan ke dunia keberuntungan dimulai. Yuk, kita bahas bareng-bareng alur cerita film Luck 2022, film yang ngajarin kita kalau kadang hal terbaik dalam hidup nggak selalu datang dari keberuntungan. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang cewek yang lagi bikin tren viral di TikTok. Cewek ini namanya Samantha atau Sam. Sedangkan bocil yang bersamanya bernama Hazel. Pas lagi asik-asiknya joget Mbak Sam, bernasib sial karena ketiban sama dekorasi yang roboh tepat di atasnya. Hingga akhirnya menghentikan konten video itu. Melihat itu, Hazel merasa kasihan dan kemudian dia pergi untuk mengambil jimat keberuntungan miliknya dan memperlihatkan koleksi jimat itu kepada Sam. Jimatnya ternyata beraneka macam, tapi ada satu jimat yang masih belum dimiliki. Hazel mengatakan jimat yang ini adalah jimat sebuah koin jika siapa yang nemuin jimat itu akan memiliki keberuntungan sepanjang hari. Kemudian seorang ibu panti yang bernama Miss Rivera datang menemui Sam. Ternyata selama ini Sam tinggal di panti asuhan dan merupakan anak yatim piatu. Miss Rivera mengatakan bahwa Sam sudah ditunggu sama petugas sosial yang hari ini ternyata dia akan pergi ke rumah barunya. Sebelum itu, Sam minta izin kepada Miss Rivera agar membolehkannya menginap semalam lagi untuk menemani Hazel. Tapi permintaan itu ditolak sebab Sam sudah berusia 18 tahun dan di umur segitu dia harus sudah hidup mandiri. Singkatnya, Sam berpamitan kepada Hazel dan dia berjanji akan melanjutkan videonya nanti. Selain itu, Sam juga janji akan membawakan koin keberuntungan untuk Hazel pada hari Jumat nanti. Sam masuk ke dalam mobil. Di bangku mobil itu ada box kenang-kenangan awal mula waktu dia berkunjung ke rumah calon keluarga adopsinya dulu. Sesampainya di apartemen, Sam kemudian tertidur. Saat pagi harinya terbangun, kesialannya baru saja dimulai. Saat itu kamarnya harus berantakan karena daun-daun yang masuk disebabkan oleh petugas kebersihan lewat jendelanya. Udah jatuh ke telan kasur pula Mbak Sam ini. Saat ngelihat handphone, dia terkejut karena terlambat untuk berangkat kerja di hari pertamanya. Karena terburu-buru, lagi-lagi dia ketiban kesialan. Mulai dari kejebak di kamar mandi, pemanggang rotinya error, kaos kaki beda warna, roti jatuh ke lantai. Narik tisu kebablasan, sampai ban sepeda yang bocor. Pokoknya lengkap kayak seblak prasmanan. Sementara itu di toko Sam bekerja, ada seorang bos bernama Tuan Marv yang lagi ngasih tugas ke karyawannya. Gak lama kemudian, Sam datang dan disambut sama Tuan Marv. Tapi kesialannya masih lanjut. Bahkan di tempat kerja, melihat kelakuan Sam, Mr. Marv gak tahan lalu mengganti tugasnya jadi tukang beres-beres troli belanjaan buat besoknya. Sore harinya pulang kerja, Sam ke panti dan ingin bertemu Hazel. Miss Rivera bilang kalau kunjungan calon menantu idaman, maaf salah baca naskah.
Maksudnya, calon keluarga adopsi Hazel di hari Jumat dibatalkan dan diganti sama keluarga lain. Sam OTW ke kamar Hazel dan coba menghiburnya. Pas lagi makan roti, Sam melihat seekor kucing yang bernama Bob. Karena merasa kasihan Sam berbagi rotinya dengan Bob. Sambil makan Sam curhat keluh kesahnya ke Bob. Bob yang gak paham sama curhatan Sam kabur membawa rotinya. Dan Sam mendapati sebuah koin yang jatuh. Sam mengantongi koin itu. Pagi harinya Sam terbangun. Keberuntungannya dimulai dari tugas online-nya yang berhasil diunggah. Pembersih daun pun daunnya enggak masuk ke kamar, malah abang-abang pembersih yang masuk kamar. Enggak. Kaos kaki juga sepasang. Pemanggang roti yang normal-normal aja. Lalu Sam mencoba mengecek keberuntungan dengan koin itu bener aja. Selama ada koin itu Sam tidak lagi sial. Karena sudah pasti mendapatkan keberuntungan, dia ingin memberikannya pada Hazel. Kemudian Sam pergi ke tempat kerja dengan keberuntungan bersamanya. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan rapi dan juga lancar. Kemudian Sam ke toilet dia, mengeluarkan isi di kantong celananya termasuk koin itu. Tapi ternyata koin itu tidak boleh dikeluarkan dari kantongnya karena kesialannya dimulai lagi. Dan bener dong, koinnya jatuh di toilet. Setelah itu, Sam meratapi nasib sialnya dan bertemu lagi sama Bob. Sam menceritakan tentang koin yang terbilas di toilet. Di situ, Bob langsung marah karena koin itu sebagai tiket menjelajahi dunia manusia. Sam terkejut. Kenapa seekor kucing bisa berbicara? Lalu Sam tertuju ke kalung Bob dan menyadari ada lambang yang sama di koin itu. Dia langsung meminta koinnya lagi ke Bob. Bob yang merasa terancam langsung lari. Dan Sam langsung mengejarnya. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran. Pengejaran Sam berhenti di gang dan melihat Bob membuka portal lalu memasukinya. Sam yang penasaran juga ikut masuk. Yang ternyata dia berada di negeri keberuntungan. Di sisi lain, Bob kaget Sam bisa mengikutinya sampai di sini. Dia segera mengusir Sam, namun Sam enggak mau pergi sebelum dapat koin lagi. Di tengah perdebatan mereka, datanglah dua leprechaun atau peri. Lalu Sam segera bersembunyi. Ternyata mereka mengecek laporan perjalanan Bob. Dan mereka membahas Gary yang berada di gudang koin. Di balik tembok Sam mendengar percakapan mereka tentang gudang koin. Dia berencana untuk ke sana. Bob memberitahu Sam kalau mau ke sana harus pakai koin jelajah untuk bisa melewati gerbang. Di situ Sam enggak kehabisan ide. Dia mengusulkan pakai kancing tasnya. Mendengar ide Sam yang masuk akal, Bob setuju nih cuy dengan rencana itu. Dia juga menyuruh Sam menyamar menjadi leprechaun. Dan rencana mereka dimulai. Dari jauh terlihat Nigeria menjaga pintu gerbang. Di situ Bob mengalihkan perhatian Nigeria dan masuk pakai kancing tadi. Dan Sam masuk lewat pintu leprechaun. Rencana mereka berhasil. Mereka pun tiba di ruang loker para leprechaun. Di ruang loker, Bob memberikan baju temannya, yaitu Gary, lalu mereka berjalan ke pintu negeri keberuntungan. Terlihat negerinya canggih seperti Bob yang menaiki cakram otomatis yang langsung ke gudang koin. Di sini Bob menyuruh Sam untuk mengikutinya, namun Sam tertinggal di belakang karena ragu. Akibatnya, topi Sam terbang, dia terjatuh ke cakram, membawanya menuju Bob. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Gary membagi minum ke leprechaun yang lain. Bob memperkenalkan Sam ke Gary dan bercerita kalau Sam pegawai baru yang ingin melihat gudang koin.
Dengan senang hati, Gary mengajak Sam ke gudang koin. Sam duduk di kursi otomatis dan berpindah dari tempat koin ke mesin pemoles. Dan koin tersedot ke pintu kedatangan dan keberangkatan. Dan itu berlanjut terus-menerus. Sialnya, Sam mendapat kancing. Otomatis dia berhenti tiba-tiba dan membuat kekacauan. Akhirnya pekerjaan langsung dihentikan. Di sisi lain, Bob menunggu Sam. Di luar dia membahas kancing itu akan diketahui oleh kapten dan kesepakatan mereka batal, lalu menyuruh Sam pergi. Di situ Sam tidak ingin pergi begitu saja karena dia butuh koinnya. Dari jauh, Gary mendengar percakapan mereka kalau mereka membutuhkan koin. Kemudian datanglah para kelinci hazmat ke gudang koin untuk inspeksi bintik kesialan. Setelah inspeksi Sam, Bob dan Gary mencari cara lain untuk mendapatkan koin, yaitu dengan koin jelajah di dunia manusia memakai drone kelinci. Namun drone itu sudah lama tidak digunakan dan membutuhkan kristal keberuntungan yang berada di lantai keberuntungan. Dengan tujuan untuk menghidupkannya, mereka pun menuju lantai keberuntungan. Di sini, Gary menjelaskan isi di lantai ini adalah keberuntungan yang dibuat untuk manusia. Singkat cerita, mereka berhasil meraih satu kristal, lalu kristalnya dibawa oleh Gary ke tempat drone. Sementara Sam dan Bob menuju ruang kontrol misi untuk menerbangkan drone-nya. Mereka melewati mesin randomizer yang digerakkan oleh batu kuno, keberuntungan dan kesialan yang selalu berputar, yang nantinya akan dikirim melalui jalur-jalur yang terhubung ke dunia manusia. Mereka tiba di ruang kontrol misi, terlihat para kelinci sedang bekerja. Nah, di sini Bob berhasil mengecoh salah satu kelinci dan langsung aja nih dia mengendalikan drone kelincinya. Sayangnya, kontrol pengendali drone terhubung ke monitor utama. Kelinci lain langsung lihat ke monitor itu. Sam yang melihat dari luar mencoba memanggil Bob, namun Bob asik menjalankan drone-nya. Sam masuk ke ruang kontrol misi, mengalihkan para kelinci dengan menyanyi dan juga menari untuk mengulur waktu. Secara bersamaan, Bob berhasil mendapatkan koinnya dan membawa ke portal yang sudah ditunggu Gary. Sebelum meninggalkan ruang kontrol, Sam dan Bob mendapatkan pengumuman dari Nigeria kalau koin jelajah ditukar dengan kancing, yang berarti ada seorang pencuri koin. Dia mendapati ada 3 terduga nih cuy. Pelaku tersebut termasuk Bob. Bob panik karena jika ketahuan hukumannya akan diusir dan dibuang ke dunia kesialan. Di sisi lain, Gary sudah menunggu di portal menyambut drone kelinci. Tapi drone itu berlumuran limbah. Dia pun akhirnya mengambil sarung tangan. Sebelum diambil, mesin vakum keburu menyedotnya. Lalu Gary menyarankan Bob dan Sam untuk mengambil koinnya di tempat sampah yang berada di ruang perantara dunia kesialan dan juga dunia keberuntungan. Kemudian mereka menuju lift. Sialnya Sam salah menekan tombol lantainya yang membawa mereka ke lantai kesialan. Bob dan Sam terpisah dan mereka berjanji bertemu di ruang perantara. Sebelumnya Bob memberi petunjuk pada Sam untuk menuju menara 13, lalu cari cahaya ungu yang merupakan pintu kecil menuju ruangan perantara berada. Kemudian Sam berhasil menemukan pintu bercahaya ungu. Lalu Sam masuk dan tiba di ruangan perantara. Sementara Bob sudah menunggu di sisi perantara. Keberuntungan dia pun membuka kaca yang menghubungkannya. Bob dan Sam menuju ruang di antara keuntungan dan juga kesialan yang dijaga unicorn bernama Jeff. Sayangnya sepatu Sam terkena debu kesialan, lalu mereka bersembunyi. Dari jauh, Jeff melihat debu yang menuju mereka yang lagi bersembunyi. Singkat cerita, Jeff menjelaskan nih, awal mula berada di mesin kesialan.
Jadi, sebelum ada mesinnya, Jeff membersihkan kesialan memakai tangannya. Sampai pipanya meledak dan debunya menempel pada Jeff, lalu dia diselamatkan oleh Beb dengan koin keberuntungan dan mereka saling jatuh cinta. Namun di situ, Beb takut Jeff membawa kesialan di dunia keberuntungan, hingga Beb mengakhiri hubungan mereka dan saling menjaga di dunia masing-masing. Di sisi lain, Bob lagi ngacak-ngacak sampah nih. Untuk mencari koin, dia nemuin ron kelinci yang ada koinnya. Sayangnya koin yang dia temui bau nih, jadi dia harus bawa ke gudang koin. Bob dan Sam yang mengetahui itu kecewa. Lalu Sam memiliki ide, dia akan menemui Beb karena dia yakin si naga akan membantunya. Akhirnya Sam menuju ruangan Beb. Tak lama, Beb mengendus bintik kesialan yang membuatnya ingin bersin, lalu dia memanggil kelinci untuk membersihkan bintiknya. Beb merasa kasihan pada Sam yang terkena bintik itu karena jika kesialan datang menjatuhkan mereka dan membuat kesepian. Dia berencana membuat keberuntungan sepanjang waktu karena keberuntungannya adalah kebahagiaan dan juga harapan. Beb senang berbincang dengan Sam, lalu meminjamkan koin hingga kesialannya menghilang. Setelah itu, Sam pergi menemui Bob yang ternyata dia sudah ditangkap oleh Nigeria dan ingin membawanya ke dunia kesialan. Sam mengejarnya dan memberikan koin tadi untuk menyelamatkan Bob. Singkat cerita, Sam memiliki ide untuk menghentikan mesin kesialan. Karena Sam nggak bisa kasih koin buat Hazel yang hari ini ada kunjungan keluarga, akhirnya dia mengajak Bob untuk membantunya. Mereka pun berhasil menghentikan mesinnya dan kemudian mereka menuju ke kontrol misi yang memperlihatkan Hazel lagi nunggu keluarganya. Merasa rencana mereka berhasil, Sam pamit untuk pulang dan kesepakatan mereka selesai. Kemudian, Bob menyalahkan portalnya yang ternyata portal tersebut error. Bob dan juga Sam pergi ke mesin pengacak yang meledakkan debu kesialan hingga ke dunia keberuntungan. Saat itu juga, 2 batu kuno di mesin pengacak menghilang, yang akhirnya dunia keberuntungan dan kesialan terputus dari dunia manusia. Beb dan yang lainnya berkumpul mencoba menyelamatkan dengan keberuntungan yang tersisa. Namun, debu kesialan menghancurkan segalanya. Sam teringat kalau dia melihat cahaya keberuntungan di dunia kesialan. Kemudian, Bob dan Sam menuju ke sana yang merupakan bar jus tropis milik Roots bernama Ruthie. Terlihat di bar ada para Root, Goblin, dan juga kambing. Kemudian, Ruthie memberikan debu keberuntungan dari mesin bola basket dan ingin membantu Bob. Lalu, mereka bersama-sama menemui Beb, termasuk juga Jeff. Beb senang bertemu dengan Jeff. Lalu, di sini Jeff meminta Beb membuat batu dari debu keberuntungan dan kesialan memakai napas apinya. Setelah Beb selesai membuat 3 batu, yang dimana 2 batu keberuntungan dan juga 1 untuk kesialan. Dia ingin di mesin pengacak hanya ada batu keberuntungan, karena dengan begitu kesialan akan dihapuskan. Dia pun pergi menuju mesin pengaca. Lalu Sam menyusul Beb membawa batu kesialan. Dia meminta Beb buat enggak takut sama kesialan, karena tanpa kesialan enggak mungkin bertemu dengan keberuntungan. Beb pun akhirnya percaya. Kemudian Sam meletakkan batu kesialannya. Dengan cepat dunia keberuntungan dan kesialan bangkit kembali, hingga terhubung dengan dunia manusia. Singkat cerita, makhluk dunia keberuntungan mengunjungi bar untuk memberikan batu keberuntungan dan diletakkan di mesin basket.
akhirnya semua orang pun bahagia. Terlihat Sam melayani pelanggan di kasir sambil catatan yang ternyata chat itu dari Bob yang udah nunggu di luar toko. Mereka pun akhirnya pergi ke rumah Hazel dan menjemputnya. Di akhir film ditutup oleh Sam yang menemukan keluarga permanennya, yaitu Hazel dan juga Bob. Dan film pun berakhir. So itulah kaum rebahan, kisah dari Sam Greenfield, si cewek paling apes sedunia yang akhirnya nyemplung ke dunia keberuntungan. Ketemu kucing hitam keren pakai aksen Inggris, terus ikut misi penuh hoki dan malapetaka demi bantuin orang lain. Dari film ini kita diajak buat sadar, kadang hidup emang gak selalu hoki. Kadang sial, kadang zong, kadang udah niat belajar malah UAS-nya open book. Tapi bukunya nggak bisa buka. Tapi bukan soal apesnya bro. Yang penting gimana kita jalanin semua itu dengan semangat, sabar, dan ya sedikit nekat juga nggak apa-apa. Karena dalam hidup keberuntungan itu bukan soal dapet yang enak-enak doang, tapi soal bisa nemuin makna di balik kejadian yang gak kita harapkan. Dan kadang dari kesialan muncul hal paling indah yang gak pernah kita sangka. Jadi buat lo yang lagi ngerasa hidup kayak Sam, tiap hari apes, ketemu masalah mulu, dan ngerasa kayak lagi sial berkepanjangan, tenang bro, mungkin itu bukan kutukan, tapi proses. Proses buat nemuin keberuntungan lo sendiri. Dan kalaupun lagi sial, jangan lupa masih ada kita di sini. Tim rebahan yang siap nemenin lo nonton film aneh, lucu, dan kadang nyentuh kayak gini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan film-film absurd tapi penuh makna lainnya. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Gua pamit dulu. Mau cari koin keberuntungan yang jatuh di kolong kasur. Salam rebahan, tapi tetap berfaedah. Peace out, 2 thumbs up